Nah, sekarang kita akan masuk nih ke framework. Nah, framework itu apa? Kalau kita lihat, oke, yang terlihat di layar kalian ini gambar apa? Lagi ngebangun, Pak. Lagi ngebangun ya. Oke ya, kalau kita lihat ini ada tukang bangunan lagi ngebangun suatu rumah ya. Nah, di sini kalau kita lihat si tukang bangunan itu dia udah tahu dia mau ngebangun apa, luasnya berapa, panjang si temboknya berapa, lebarnya berapa ya. Dan ukuran batu batanya pun dia tahu, dan jumlah semen yang dia butuhkan, jumlah batu bata yang dia butuhkan, jumlah pasir yang dia butuhkan dia sudah tahu. Misalkan, oh kita mau bikin ukuran bangunannya itu 4 kali misalkan 5 kali 4. Nah, 5 meter ke 4 meter. Tukang bangunannya udah tahu, oh kalau mau 5 kali 4 perlu batu batanya sekian, misalkan satu truk, pasirnya 1 truk misalnya. Terus batas antar batu bata yang satu ke yang satu, dikasih semennya, dikasih marginnya berapa, dia udah tahu, udah ada standarnya. Nah, sewaktu-waktu misalkan tukang bangunan yang ada di atas itu, yang lagi di atas tuh, tiba-tiba diganti oleh tukang bangunan yang lain. Dia ceritanya pulang atau cuti misalnya, dia mau pulang kampung dulu. Nah, setelah diganti, nanti si kepala proyeknya ya, mandornya nggak perlu ngasih tahu lagi ke si tukang bangunan yang baru datang, kamu bikin tembok ukurannya 4 kali 5 dengan jarak si batu batanya sekian, jumlah batu batanya sekian. Nggak usah, dia udah langsung masuk ke dalam tim si tukang bangunan ini, dan otomatis dia langsung tahu, oh ini mau bikin tembok nih ukuran segini, dia langsung kerja aja, nggak perlu lagi di briefing, dia harus dikasih tahu BCD dengan detail karena dia udah punya standarnya ya. Jadi kenapa kita perlu framework? Nah, ini nih, framework itu bukan hanya di bahasa pemrograman, di semua kegiatan ada ya, di semua aktivitas ada. Salah satunya ini tukang bangunan. Tukang bangunan bekerja secara bersama-sama untuk membangun suatu bangunan. Terus semua tukang bangunan tahu berapa jumlah batu bata, semen, dan pasir yang diperlukan untuk membuat tembok dengan ukuran tertentu. Dan semua tukang bangunan tahu berapa jarak antar batu dan semennya, ya, marginnya dia tahu berapa jaraknya. Jadi kalau kita bayangkan framework itu, frame itu kan berarti bentuknya apa, kotak ya, frame bentuknya kotak ya. Saya gambar kayak di sini. Nah, frame itu bentuknya kotak, misalkan ini frame kotak-kotak. Berarti kalau kotak ini ada batasan ya, ada sesuatu yang terbatas. Di sininya walk-nya, duh susah banget gambarnya. Framework berarti frame itu kerangkanya, walk itu pekerjaannya. Jadi kita punya yang disebut sebagai kerangka kerja ya, framework. Jadi kerangka kerja itu kita sudah punya standar operasional prosedur untuk melakukan satu pekerjaan. Contohnya ketika kita makan di contoh ya, misalkan makan di McD, pernah nggak kalian merasakan rasa ayam yang berbeda antara McD yang ada di Buah Batu di dekat sekolah tuh sama McD yang ada di BIP misalnya? Pasti bakalan sama, ayamnya nggak mungkin yang di McD Buah Batu mah gosong misalkan, tapi di McD yang di BIP ini ayamnya kurang mateng, belum pernah ada, karena mereka punya standar. Artinya cara memasaknya sudah ada standarnya, cara memberikan tepungnya sudah ada standarnya, cara ngasih bumbunya pun sudah ada standarnya. Makanya rasanya nggak pernah berbeda antara McD yang ada di Jakarta, mau bahkan sampai yang ada di Jakarta pun rasanya tetap sama karena punya satu kerangka yang sama. Nah, makanya kenapa framework itu menjadi sebuah standar untuk kita bekerja ya, di manapun pekerjaannya itu sudah ada frameworknya atau SOP-nya. Lalu apa yang dimaksud framework pada pemrograman? Nah, kalau di pemrograman kita sudah punya struktur yang terstruktur dan
tersusun dengan rapi. Jadi aplikasinya sudah tersusun dan terstruktur dengan rapi. Jadi fungsi-fungsinya sudah ada, plugins-pluginsnya sudah ada, sudah disediakan oleh si frameworknya, konsepnya sudah ada. Konsepnya misalkan kalau pakai framework A pakai MVC, pakai konsep yang B pakai MVVC misalnya, atau yang lain-lainnya. Dan kita nggak perlu lagi menghafal perintah-perintah kayak misalkan kemarin kita mau masukin data ya, masukin data pakai apa? Insert into, nama table, values, bla bla bla. Nah, kalau pakai framework ini sudah ada standarnya. Dari mulai koneksi database-nya sudah ada standarnya. Dari mulai bikin table-nya sudah ada standarnya. Dari mulai masukin data ke database sudah ada standarnya. Dan pastinya dimudahkan. Kita tidak sulit menggunakannya. Kalau kemarin kalian belajar natif, ketika kalian masuk ke industri, itu natifnya natif gaya SMK 4 mungkin ya. Kalau kalian lihat tutorial lain di internet, mungkin cara mengkoneksikannya tidak seperti itu. Dia bikin namanya bukan file koneksi.php ya, mungkin filenya config.php mungkin, bisa aja kan ya. Dan itu terserah orang yang bikin ya. Nah, itu nggak ada standarnya, itu standarnya standar yang kita gunakan di SMK 4 untuk mempelajari natif. Kalau sudah pakai framework, nah kalian tinggal mendefinisikan diri kalian sendiri. Misalkan, saya pakai frameworknya Laravel, artinya itu sudah semua industri yang menggunakan Laravel udah pasti tahu, oh kamu pakai Laravel, standarnya kamu bisa bikin CRUD dengan standar Laravel dan lain-lain. Oh saya pakainya CI misalkan, oh berarti industri sudah tahu, dan kalian sudah tahu juga di industri pakai CI, berarti kalian harus punya standar seperti ini gitu. Jadi si framework itu jadi sebuah standar yang dipakai di sebuah instansi atau industri, dan itu sama rata kepada seluruh si staff-staff yang ada di situ atau para programmer yang ada di industri tersebut. Jadi nggak bingung lagi kalau kerjanya udah di dalam tim nggak pakai framework, wah itu berantakan nantinya ya. Jadi nggak akan ada sebuah standar yang sama atau standar yang utuh. Makanya sekarang kenapa di industri-industri lebih banyak pakai framework, karena sudah pertama security-nya sudah dijamin oleh si framework tersebut. Library-nya banyak banget, bisa diintegrasikan dengan berbagai macam pihak ketiga ya. Jadi pakai aplikasi pihak ketiga atau library pihak ketiga, dan itu mudah banget diintegrasikannya. Ya, PHP framework khususnya ini framework yang digunakan di PHP banyak banget. Ada Zen, ada CodeIgniter, ada Symfony, Cake PHP, Y Framework, dan Laravel. Dan kenapa kita mempelajarinya Laravel? Kalau dulu sih kita sempat belajarnya ini CI, tapi CI sudah lama tidak dikembangkan dan baru-baru dikembangkan lagi sekarang, CI 4 ya. CI 4 sudah pakai Composer dan yang lain-lain, sudah mirip hampir kayak Laravel, udah OOP juga. Cuman penggunaannya masih jarang, dan pasti kalau yang pakai CI itu biasanya yang programmer senior ya, karena dari zaman dulu framework yang paling boomingnya itu CodeIgniter, tapi sekarang sudah ada Laravel dan ini dikembangkan terus sekarang sampai versi ke-8 ya Laravelnya. Nah, kenapa kita pakai Laravel? Kalau kita lihat tren framework dari tahun 2016 sampai sekarang, ini saya masih 2019 ya, terakhir saya lihat trennya, tapi kalau kita lihat dari 2016 sampai 2019 ternyata yang paling tinggi dicari atau banyak orang yang mencari di Google ini pakai Google Trend ya. Kalau kalian mau coba toolsnya, kita lihat ini trennya naik turun tapi melebihi daripada teman-temannya framework yang lain. Ada CI, ada Y, ada Zen. Dan Laravel ini paling banyak banget dicari oleh banyak orang. Makanya sekarang masih booming dan menjadi sebuah standar dari industri. Bahkan di perlombaan pun kalau kalian mau ikut LKS itu ada frameworknya, itu framework yang digunakannya sekarang nggak boleh CI, wajib Laravel. Laravel mengusung konsep MVC, jadi model field controller. Artinya ini sudah dipisahkan siapa yang mengontrol, siapa yang mengatur tampilan, dan siapa yang mengatur model. Secara tidak langsung kalian sudah mempelajari ini waktu di PHP natif. Kalau kalian menyadarinya, kalian sudah bikin
view sama controller, walaupun modelnya masih disimpan di controller. Ya, jadi view itu yang depannya pakai v underscore itu berarti view, karena di dalamnya hanya menyimpan perintah-perintah untuk mengatur tampilan. Controller itu yang di depannya, yang kalian akses, misalkan tambah.php, index.php, terus apalagi login.php, itu controllernya. Jadi kalian secara tidak langsung sudah mempelajari MVC, tapi belum lengkap M-nya ya, baru view sama controller. Artinya kalian tidak langsung mengakses si file view-nya ya. Jadi kemarin kita coba kalian mengaksesnya itu langsung mengakses ke si controllernya. Jadi bukan yang dipanggil di address bar itu bukan si view-nya, tapi si controllernya ya. Next, nah Laravel ini framework PHP MVC dikembangkan sama Taylor Otwill pada tahun 2011. Sekarang telah mencapai versi, ini bukan 7 ya, saya ganti nih, versi 8. Dan slogannya Laravel yang tidak code happy and enjoy the fresh air katanya. Slogannya itu katanya. Jadi gimana caranya coding PHP tapi menyenangkan ya, karena banyak library yang sudah ada kalau Outlook kembangkan dan timnya, dan sangat membantu kita dalam menulis code ya. Kalau mau lihat baca-baca materinya nanti ada di sini. Oke. Terus ada RESTful routing. Nah, RESTful routing ini fitur-fitur dari Laravel ya. Fitur-fitur dari Laravel. Dia ada RESTful routing. RESTful routing ini untuk membuat API biasanya. Cara baru dalam mengelola request seperti get, ada post, ada put, patch, delete, dan store. Ya, ini standar pada pembuatan API. Jadi kalau get itu buat ambil data, post itu buat nyimpen data, put atau patch ini buat mengupdate data, delete otomatis ini buat ngehapus. Kalau store biasanya buat nyimpen yang nggak ada returnnya ya, nggak ada hasil balikannya, jadi cuma nyimpen doang. Next ada Composer. Composer itu dependency management, membantu programmer untuk menggunakan library. Jadi semua dependensi ini disimpan di packages.org ya. Si Composer ini fungsinya buat kalian kalau misalkan kalau di Android itu ada namanya Gradle, kalau di Java ada namanya Maven atau N. Jadi package dependency management. Jadi kalau kalian perlu satu library yang harus kalian install di project kalian, kalau pakai PHP native kalian download dulu zip-nya, terus kalian ekstrak, kalian masukkan ke dalam project kalian, terus kalian require atau lain-lainnya, include atau apa. Kalau pakai Composer, kita cukup jalankan perintahnya si Composer require, lalu nama package-nya. Itu udah otomatis langsung masuk ke dalam project kalian, nggak perlu kalian setting-setting lagi. Itu manfaatnya si Composer, dan sudah ada standarnya ya. Jadi udah standar tuh cara penggunaan si library-nya. Kalau pakai native, bisa aja kalian copy, simpannya di folder apa, terus cara manggilnya juga gimana, nggak ada standarnya ya. Kalau pakai Composer dan pakai framework sudah disiapkan semua standarnya. Lalu ada command line tools, namanya Artisan. Ini memudahkan programmer melakukan beberapa pekerjaan, contohnya membuat database migration, server application. Jadi kalian nggak punya SAM PP pun bisa menjalankan si framework Laravel ini. Tapi kalian harus punya PHP ya. Nggak punya Apache-nya nggak apa-apa, kalian punya PHP. Yang penting kalian punya PHP. Database seeding, creating controller dan model, dan masih banyak yang lainnya. Itu nanti kalian lihat aja. Dijalankan perintah PHP Artisan, nanti banyak komen-komen yang bisa kalian jalankan. Next ada Beautiful Template Engine. Ini namanya Blade. Ya, template engine-nya memudahkan penggabungan code PHP pada HTML. Kalau dulu kita pakainya perintahnya itu buka kurung, tanda tanya, jelek banget gambarnya. PHP. Saya tulis di kolom chat aja ya. Kalau dulu kalian ketiknya PHP
echo dolar nama misalkan. Ya, untuk menampilkan sesuatu kan pakai echo dolar nama. Kalau pakai blade, kalian cukup buka kurung kurawal 2 kali, terus variabelnya apa, tutup kurung kurawal 2 kali. Lihat di kolom chat ya, contoh sih penggunaannya. Yang chat pertama saya itu pakai PHP native, yang kedua itu pakai template engine si blade. Ya, kayak gitu. Next, ada Eloquent ORM. Jadi ORM itu Object Relational Model, memungkinkan penulisan code yang berhubungan dengan objek entitas atau tabel pada database dioperasikan menggunakan konsep OOP. Jadi kalian kalau mau masukin data ke database cukup bikin si modelnya, si objeknya ya. Kalau kalian sudah belajar OOP, itu nanti ada bikin kelasnya itu nanti jadi modelnya nanti tinggal dioperasikan manggil fungsi-fungsinya, karena si modelnya sudah di-extend ke kelas model yang dari Laravel. Contoh, saya punya new siswa. Kayak ini Java banget lah, tapi ini konsep OOP yang sudah diterapkan di PHP-nya. Kemudian kita isi atributnya langsung ya, nggak usah pakai overloading atau overriding. Siswa nama sama dengan query, siswa kelas sama dengan xirpl1 misalnya. Nah, cara nyimpennya gimana? Siswa save. Ini lihat di kolom chat ya. Nah, ketika di $siswa terus panah itu manggil fungsinya ya, manggil fungsi yang ada di kelas tersebut, save, otomatis dia langsung nyimpan ke database. Jadi pendekatannya sudah pendekatan ke ORM ya. Next ada database migration. Ini fitur untuk menjaga histori migrasi database, contohnya create, alter, drop. Ini bisa mengaplikasikan migrasi baru ataupun mengembalikannya, bisa di-migrate, bisa di rollback. Yaitu si database migration di pertemuan selanjutnya bakal dibahas. Oke, ini studi kasus pertama, nanti kalian kerjakan, cari perbandingan keunggulan beberapa framework berdasarkan handling request per second-nya, speed performance-nya, security performance-nya, FBT, dan page speed-nya. Ini ada, kalian cari-cari aja di internet, mana yang lebih unggul, si kecepatan masing-masing dari 4 parameter ini. Ya, ini studi kasus yang pertama. Oke, kita masuk ke Laravel framework-nya. Oke, pastikan untuk pakai Laravel yang baru, Laravel 8 itu PHP versionnya harus di atas 7.3 sebetulnya. Kalau kalian sudah pakai 7.3 nggak masalah, tapi kalau mau di-upgrade mah nggak. Tapi hati-hati, htdoc sama MySQL-nya jangan lupa di backup dulu sebelum upgrade. Lalu cek di PHP info. Caranya buka file yang ini ya, buka address alamat ini di browser kalian. Nanti kelihatan PHP versinya versi berapa. Kalau belum, silahkan download SAM yang terbarunya di alamat ini. Lalu install Composer terbaru di Composer Setup. Jadi 2 ini harus kalian punya dulu. Kalau sudah oke, nanti bisa masuk ke langkah selanjutnya. Yang pertama itu cara instalasi Laravel, kalian copy dari zip-nya nanti bakal saya share di belajar ya. Bakal saya share di belajar. Ekstrak Laravel 8 zip ke folder htdocs, udah beres. Itu cara pertama. Cara yang kedua pakai Composer. Nah, kalau pakai Composer ini agak ribet. Setelah kalian install si Composer exe-nya, kalian buka cmd, masuk ke folder htdocs-nya pakai perintah cd ya. Berarti nanti cd c.2 sum/htdoc dan seterusnya ya. Nanti kalian jalankan perintah ini. Composer create project min prefer this Laravel nama projectnya. Ini lihatnya yang di command prompt-nya di sini ya. Composer create project prefer this Laravel
Ini kasih NIS kalian, nama projectnya dikasih NIS ya, sorry bukan NIM, tapi NIS. Pakai NIS kalian, nanti dia bakal download. Nah, kalau sudah selesai mendownloadnya, buka web browsernya, http localhost, nama folder Laravel-nya. Kalau tadi NIM atau NIS ya, kalau tadi NIS diganti si Laravel 8 ini pakai nama folder yang sudah kalian buat sebelumnya. Jadi hasilnya kayak gini ya, muncul tampilan seperti ini, berarti Laravelnya sudah bisa dijalankan di localhost kalian. Oke, ini struktur folder Laravel. Folder utamanya disebut root folder ya. Jadi root folder itu dimana dia menyimpan app, bootstrap, config, pokoknya folder yang ada folder app, ada folder bootstrap, itu namanya root folder. Nah, terus di root folder itu nanti kalian menemukan file .env. Ini file konfigurasi yang hanya berlaku untuk environment kalian saja, atau di lokal atau di mana si file env ini ada. Kalau ada di localhost kalian, berarti berlakunya hanya di localhost kalian. Kalau ada di server, berarti berlakunya di server atau di hostingan ya. Ada composer.json, ini file yang berisi kumpulan dependensi yang digunakan pada project kalian. Bisa menambahkannya langsung diedit file composer.json-nya, atau kalian panggil si komposernya pakai cmd. Composer require, kemudian nama package yang mau kalian masukkan. Nah, next ada folder app. Folder app ini isinya menyimpan seluruh file yang berhubungan dengan aplikasi dan tempat menyimpan model. Jadi model disimpannya nggak ada folder khusus, langsung di app. Next ada HTTP, folder HTTP, di dalamnya ada folder controllers. Ini tempat menyimpan controller. Jadi nyimpannya nanti di sini ya. Dan ini file-file yang ada di sini jangan ada yang dihapus. Ini bawaan dari Laravelnya, nggak boleh dihapus ya. Yang ada di folder app jangan ada yang dihapus. Next ada folder config. Ini menyimpan seluruh file yang berhubungan dengan konfigurasi. Jadi kayak misalkan konfigurasi aplikasinya, konfigurasi database-nya ada di sini, konfigurasi tentang apa lagi, storage ada di sini, konfigurasi tentang email ada di sini, dan seterusnya ya. Pokoknya file-file konfigurasi, jangan ada yang dihapus. Next ada database folder. Nah, ini tempat yang menyimpan seluruh file yang berhubungan dengan database migration dan database header. Ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, untuk yang di dalam sini boleh ada yang dihapus di dalam folder migration-nya aja. Kalau yang lain nggak boleh ya. Bawaannya ini. Yang di folder migration ini boleh dihapus karena berhubungan dengan migrasi database. Next ada folder public. Ini untuk menyimpan seluruh file yang nantinya diakses secara publik oleh pengguna. Contohnya CSS, JS, gambar hasil upload, atau file-file dokumen yang diupload sama user dan yang lain-lainnya. Disimpannya di folder public. Next ada folder resources. Ini menyimpan seluruh file views. Ya. Views ini nanti ekstensinya harus .blade ya. Kalau kalian lihat di sini ada welcome.blade.php, artinya ini file views yang udah pakai template engine Blade. Welcome itu nama si filenya, welcome ya. Next ada routes folder. Routes folder ini untuk menyimpan alamat yang ada di aplikasi Laravel, baik web atau API. Ini nggak boleh dihapus ya, file yang ada di sini nggak boleh dihapus, boleh ditambahin aja. Kalau web.php ini root yang utama dari si sistem Laravel yang akan kita kembangkan nantinya. Jadi alamat-alamatnya ada di sini, daftar alamatnya ada di sini. Nah, langkah pertama kita coba ini ada di folder web.php. Oke, saya langsung demoin aja. Saya akan coba live code ya.
Oke, waktu saya 10 menit lagi, sebentar ya. Pak, Laravel berat gak kalau di komputer? Di laptop kentang gitu? Enggak kok, ringan. Oh, ringan. Ya, cuman paling IDE-nya aja yang berat. Kan kita pakainya nggak Notepad++ lagi ya. Kalau udah pakai Laravel, udah pakai framework, bagusnya kita pakai IDE yang bagus lah. Contohnya ada VS Code atau PHP Storm atau Bracket atau Sublime dan yang lain-lainnya. Pokoknya pakai IDE. Sarannya sih VS Code, sarannya pakai VS Code. Oke, ini saya share screen lagi. Oke ya, kita akan coba instalasi Laravelnya. Nanti ini akan saya record, kalian boleh lihat lagi nanti recordingnya. Langkah pertama kan sudah menginstal, ceritanya sudah diinstal Laravel dan sudah diinstal Composer dan PHP versinya sudah 7.4. Nanti buka terminal, masuk ke folder Laravel, folder htdocs. Biasanya kalau di Windows pd c sam ya, pd ya. Kalau saya sih di sini udah ada di htdocs langsung. Oke, di sini langsung Composer, create project, min prefer this Laravel /Laravel, nama projectnya misalkan tadi pakai name ya, pakai name 140/12016, pakai nis misalnya ini saya. Bentar, kayak ditunggu aja, ini bakalan download ya. Ini perlu koneksi internet. Kalau pakai Composer perlu koneksi internet. Nah, dia bakal download package-package yang berhubungan dengan Laravelnya. Kalau sudah pernah install, biasanya install yang kedua bakal cepat karena dia nge-cache. Oke, kalau sudah sampai sini sudah selesai nih. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, buka PHP Storm-nya, IDE-nya. Kalau saya pakai PHP Storm, kalian bisa dapat lisensi PHP Storm gratis ya, pakai akun email siswa, email yang @smk4bdg.sca.id. Oke, saya buka dulu PHP Storm-nya, open project. Ini wajib kalian open ya, jangan dibuka filenya satu-satu biar enak. Cari folder yang tadi sudah dibuat, ini 140/120/1611. Oke, di open aja. Next, buka web browser, buka localhost 140/120/1611/public. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti Laravelnya sudah selesai diinstal. Ya. Next, kita lihat struktur foldernya. Ini sama kayak yang tadi di PowerPoint ya. Nah, kita akan modifikasi si root-nya. Kita akan belajar routing. Buka root web.php. Yang slash ini berarti yang root ya, yang kalau kita akses langsung /public. Nah, /public berarti dia bakal ngarahnya ke yang slash tadi. Dia nge-return view welcome. Nah, welcome ini nanti ada di resources, ada views, ada welcome.php. Oke. Nah, kita akan coba dulu bikin routing ya. Ini yang standar dulu. Bikin root. Di sini tinggal ketik aja. Kalau mau ketik copy yang atasnya. Modifikasi kita akan bikin slash belajar. Belajar kita isinya apa? Echo flow. Ini belajar Laravel routing dari web.php. Pesannya bebas ya. Oke, kalau udah balik lagi ke Google Chrome. Ini slashnya /belajar.
muncul ya. Halo, ini belajar routing dari web.php. Kalau kalian typo cara ngetiknya, misalkan belajarnya R-nya 2, ketika diakses di sini dia bakalan 404 not found. Ya, routingnya tidak ditemukan kalau kalian salah menulis alamatnya atau salah mengakses alamatnya. Ya. Itu yang pertama. Terus bentuk umum penulisan routingnya itu seperti ini ya. Jadi root .2.2 get, nama routingnya, kemudian fungsinya. Nama root tidak boleh menggunakan simbol, nama root tidak boleh mengandung spasi. Sebaiknya spasi diganti pakai dash aja. Oke. Nanti kalian bikin studi kasus yang keduanya, bikin 3 routing berbeda, bebas. Misalnya root/nama akan memunculkan nama kalian, root/kelas memunculkan kelas kalian, root/teman memunculkan nama teman kalian. Ini gampang ya, tinggal bikin aja di sini. Saya contohin aja satu. Nama berarti di sini, halo, nama saya Ferry. Slash di sininya ada aksesnya /nama. Ya, ada. Halo, nama saya Ferry. Dan seterusnya, nanti kalian bikin 3 routing yang berbeda. Oke, next. Kita akan coba panggil view. Kalau tadi kan langsung di web.php-nya ya. Kita bikin view nih. Namanya belajar.blade.php. Berarti di sini views bikin baru belajar blade php. Isinya apa? Isinya halo belajar Laravel root dari view. Oke, ini ganti nih. Yang di sini kan tadi asalnya echo. Ikutin aja yang di atas, return view, nama view-nya apa? Kalau blade itu nggak usah dipanggil ya. Jadi kita panggil cuma nama depannya. Kalau kita buatnya belajar.blade.php berarti panggil depannya aja belajar. Oke, nanti ketika akses si routingnya belajar not found. Oke, tadi kenapa not found? Karena saya ganti ininya R-nya jadi 2. Ganti lagi jadi 1. Oke, ini kalau belajar Laravel root dari view. Ini udah connect nih ke view yang tadi kita buat. Next. Ya, manggil view kayak gini. Di kasus yang ketiga, kalian buat views yang berbeda-beda dan panggil view tersebut dari root yang sudah kalian buat di studi kasus yang kedua. Tadi kan ada teman, ada kelas sama nama. Nah, itu dibikin jadi pakai view. Sebelumnya langsung ditembak di web.php, sekarang pakai view. Oke, next. Nah, gimana cara mengirim data ke view? Kita punya data, misalkan datanya bentuknya array asosiatif. Oke, view kita punya data di sini. Data ini array asosiatif ya. Dari data kelas XI RPL2. Cara melempar datanya ke view tinggal di sini pakai koma $data. Nah, ini satu paket array asosiatif akan dikirim ke view belajar. Cara ngaksesnya gimana di sini? Ini tinggal nama saya $nama PR, kelas saya kelas. Tinggal langsung panggil variabelnya seperti ini. Oke, kita lihat. Udah ya? Sorry. Halo, belajar Laravel root dari view. Nama saya Ferry. Saya kelas XRPL2. Ini data dari web.php dikirim ke view belajar. Ini yang cara pertama ya. Ini cara pertama. Cara kedua, ini agak ribet. Kita punya variabelnya langsung $nama, $kelas L3 misalkan. Saya komen dulu.
Nah, untuk melempar ke view-nya, kita pakai compact. Nama class. Ini di variable name-nya didefinisikan langsung di parameternya. Oke ya. Query Abadija Suita, biar kelihatan. Oke, langsung akses di sini. Nama saya Suita, saya kelas XRPO3. Oke. Nah, apa yang membedakan antara cara pertama dan cara kedua? Ini silakan menjadi tugas kalian di studi kasus yang studi kasus yang keempat. Kalian silakan analisis cara mengirim data ke view pakai cara yang pertama sama cara yang kedua. Apa bedanya? Di mana letak perbedaannya? Apa kekurangan dan kelebihan masing-masing dari cara tersebut? Silakan kalian nanti coba pelajari. Nah, gimana kalau mau pakai table kayak gini? Ya, ini tinggal dibikin aja di sininya, ganti jadi table tr pd nama kedua nama kelas border. Kayak gini aja kalau mau bikin jadi tabel ya, udah jadi. Oke, sampai di sini. Sebelum kalian nanti coba sendiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Pak. Udah cukup? Ya, kalau ada error paling nanti nanya. Oke, boleh. Kalian kalau ada error ya nanti langsung tanya aja ke WA saya ya. Kalian bisa langsung WA, insya Allah fast respon kalau lagi di depan laptop. Nanti cara bertanyanya kalian kirimkan screenshotnya ya, screenshot codingannya dan screenshot hasil codingan. Jangan nanyanya, Pak ini error. Ya saya nggak tahu errornya di mana ya, jadi harus lengkap. Kasih tahu kalian codingannya, di screenshot aja sama hasil dari yang pas kalian running error. Contohnya misalkan pas kayak gini ya, kalau error di Laravel biasanya nanti munculnya kayak gini nih, dia ngasih tahu undefined variable name, undefined variable namas. Nanti dikasih tahu di bawahnya di belajar.blade.php baris ke-6 tuh, dia kasih tahu oh di sini salah. Oh iya ini namas, harusnya nama. Ya. Terus kalau umumnya sih biasanya lupa kurung kurawal atau lupa kurung atau lupa titik koma, biasanya errornya kayak gini. Ya, biasanya errornya kayak gini. Nanti dikasih tahu juga, oh di web.php line 30. Kalian cari line 30. Oke. Oh ini apa yang masalah ya? Ternyata di sini kurung kurawal. Kayak gitulah, standar ya. Nanti kalian baca dulu errornya yang benar. Kalau nggak ngerti di translate aja pakai Google Translate, baru nanti cari apa yang menjadi masalahnya. Oke. Ini recordingnya nanti bakal di-share juga di sini ya, di Classroom. Nanti kalian bisa lihat lagi kalau misalkan tadi ngejelasinnya terlalu cepat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Studi kasusnya dikumpulinnya di belajar, Pak. Nanti saya tanya Bu Hana dulu ya. Enaknya mau dikumpulin di mana? Apa di belajar atau di Classroom? Nanti ya dicek dulu. Nanti bakal diinfoin di grup. Untuk dokumentasi, silakan open cam dulu. Kita akan screenshot. Sip, kalau belum ada pertanyaan udah boleh off cam lagi aja. Kalau belum ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan pertemuan hari ini. Nanti silakan dicek materinya, akan segera diupload. Kalian baca-baca, kalau tidak ada yang
kalau ada yang belum paham boleh langsung tanya ke saya atau ke Bu Hana. Oke ya, terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga pandeminya cepat berakhir supaya kita bisa tatap muka lagi di kelas. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.